kitab nasab yang membahas tentang Imam Ubaidillah dan kitab nasab yang tidak membahas nama Imam Ubaidillah. Ini dia cuplikannya. Sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan Imam Abdullah bin Imam Ahmad Al-Muhajir dengan Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir. Ini adalah salah satu kajian dari beberapa kitab nasab atau referensi-referensi kitab nasab yang sudah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin. Tahun wafat Imam Ubaidillah yang katanya bin Sayyid Ahmad bin Isa adalah 383 Hijriah. Nah, ini merupakan sebuah kunci. Kitab rujukan para nakib di hampir seluruh dunia, khususnya dunia Islam yang tidak membahas nama Ubaidillah. Nama kitab tersebut diantaranya Maqatil At-Talibiyin karya Abu Al-Faraj Al-Isfahani. Kitab tersebut ditulis pada abad ke-4 Hijriah. Tahzib Al-Ansab karya Abu Hasan Al-Ubaidili Al-Husaini. Kitab tersebut ditulis pada abad ke-4 Hijriah. Al-Majdi Al-Maktud karya Abu Hasan Ali Al-Umri. Kitab tersebut ditulis pada abad ke-5 Hijriah. Al-Majdi fi Ansab At-Talibiyin karya Abu Hasan Ali Al-Umri ditulis pada abad ke-5 Hijriah. Nihayatul Ikhtisar karya Asy-Syaikh An-Nakib Abu Muhammad Syamsuddin bin Muhammad Al-Atqa. Beliau adalah salah satu imam An-Nakib atau pencatat dan pengawas nasab keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Hijriah. Selanjutnya Syajarah Al-Mubarakah karya Fahru Razi. Kitab tersebut ditulis pada abad ke-6 Hijriah. Toroful Ashab fi Ma'rifatil Ansab karya Sultan Raja Al-Ashraf Umar bin Yusuf bin Rasul. Pada abad ke-7 Hijriah ini, penguasa Yaman dari dinasti Rasuli atau keturunan Imam Hasan melakukan sensus terhadap keturunan Nabi di seluruh Yaman, termasuk wilayah Mirbat, dan jumlah Ba'alawi di masa itu sudah banyak. Hasilnya, tidak ada keluarga Al-Husaini di Yaman di masa itu. Yang ada hanya keturunan Imam Hasan bin Ali dari banyak kabilah, dan semuanya diperinci dengan detail dan memuaskan. Tentu saja keluarga Ba'alawi tidak dimasukkan dalam hasil sensus tersebut. Di abad ini belum muncul klaim nama Ubaidillah yang dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Husaini. Sultan Raja Al-Ashraf atau Umar bin Yusuf bin Rasul, beliau adalah keturunan dari Sayyidina Al-Hasan. Selanjutnya At-Tazkirah fi Ansab Al-Mutahharah karya Ibnu Manha Al-Ubaidili Al-Husaini. Kitab ini ditulis pada abad ke-7 Hijriah. Selanjutnya Ubda At-Talib Kubro karya Jamaluddin bin Ali Ibnu Anbah Al-Husaini. Kitab ini ditulis pada abad ke-8 Hijriah. Selanjutnya Al-Asili karya Syarif Syafiuddin Muhammad bin Tajuddin Ibnu Tahtaki Al-Husaini. Kitab ini ditulis pada abad ke-8 Hijriah. Sikhakul Akbar Finasabi Sa'ada Al-Fatimiyah Al-Ahyar karya Sayyid Muhammad Sirajuddin bin Abdullah Al-Qasim bin Muhammad Huzam Ar-Rifai abad ke-9 Hijriah. Ada kitab abad ke-10 awal yaitu Musyajjarah Al-Kasyaf karya Sayyid Jamaluddin Abdullah bin Abi Al-Barakat Al-Jurjani. Ini kitab awal mula abad ke-10 dan tidak menyebutkan nama Imam Ubaidillah atau tidak menulis nama Imam Ubaidillah
bin Imam Ahmad Al-Muhajir. Sementara kitab yang menyebut nama Abdullah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir, ingat ya, di sini adalah Sayyid Abdullah, bukan Ubaidillah. Kitab tersebut adalah Nafat Al-Ambariyah fi Ansab Khair Al-Bariyah karya Abu Al-Fudail Al-Kazimi. Kitab ini ditulis pada abad ke-10 Hijriah. Di atas menerangkan bahwa pada tahun 611 Hijriah, Abi Al-Jadid atau yang disebut Imam Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir masih hidup dan sempat bertandang ke Aden. Sedangkan yang diklaim dari Hadramaut Yaman, yaitu Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir, telah meninggal di Sumal Hadramaut pada tahun 383 Hijriah. Jadi antara Abdullah dan Ubaidillah ini tidak mungkin orang yang sama karena tahun hidupnya berbeda sangat jauh, hampir 2,5 abad. Ingat ya. Nah, di sini udah menjadi suatu catatan. Jadi kesimpulannya, kitab di atas tidak bisa menjadi rujukan karena kerancuan data tahun bagi Abdullah Abi Al-Jadid atau yang hidup pada tahun 611 Hijriah yang disangka putra Ahmad Al-Muhajir, wafat di era 350 Hijriah. Kitab-kitab yang membahas nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad Al-Muhajir. Bahar Al-Ansab karya Muhammad An-Najafi, abad ke-10 Hijriah. Buqyatur Rawi dan Ad-Da'u Ulami karya As-Sakawi. Kitab ini ditulis pada awal abad ke-10 Hijriah. Nah, terus Al-Mu'jam karya Ibnu Hajar Al-Haytsami. Kitab ini juga ditulis pada abad ke-10 Hijriah. Ini juga bukan kitab nasab. Di sini Ibnu Hajar menyatakan sanad keilmuan di biografi pribadinya yang tersambung ke gurunya, di mana ke atasnya bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Tuhfa Al-Azhar karya Ibnu Sakdam. Kitab ini ditulis pada abad ke-11 Hijriah. Di kitab ini Ibnu Sakdam mencatat bahwa putra Ahmad Al-Aba itu ada 3, yaitu 1 Abdullah, 2 Muhammad, 3 Ali Zainal Abidin. Di sini Ibnu Sakdam menghilangkan nama Husain sebagai putra Ahmad dan menggantinya dengan nama Abdullah, bukan Ubaidillah. Kitab ini tidak dijadikan rujukan primer bagi para ahli nasab, sebab di samping era penulisannya baru, juga sebab adanya ketidakcocokan nama-nama anak dari Imam Ahmad Al-Muhajir di dalamnya, karena pada sumber kitab-kitab yang lebih tua, anak Imam Ahmad itu ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Khulasoh Al-Attar, cetakan Dar Sadid Beryut, karya Al-Muhibi, abad ke-12 Hijriah. Ini juga bukan kitab nasab. Di sini Al-Muhibi cuma mencatat biografi orang yang membawa silsilah nasab yang tersambung ke nama Ubaidillah bin Ahmad. Selanjutnya Tuhfat Al-Muhibin wal Ansab, karya Abdurrahman Al-Ansori. Kitab ini ditulis pada abad ke-12 Hijriah. Jadi kitab ini merupakan kitab baru, bukan data primer dan terputus dengan kitab-kitab primer. Selanjutnya Nubjat Latifah fil Silsilatin Nasab Al-Alawi, karya Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lail. Kitab ini ditulis pada abad ke-13 Hijriah. Ittisal Nasabil Alawiyin wal Asraf. Kitab ini adalah karya Umar bin Salim Al-Attas. Kitab ini ditulis pada abad ke-13 Hijriah. Dan yang terakhir adalah kitab Samsu Zohiro, karya Abdurrahman Muhammad bin Husain Al-Masyur. Kitab ini juga ditulis pada pertengahan abad ke-13. Perbedaannya, Imam Ahmad itu tidak memiliki anak yang bernama Imam Ubaidillah. Dan di sini juga sudah jelas bahwa Imam Abdullah dan Imam Ubaidillah itu adalah orang yang berbeda.